Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama penikmat sejarah. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabto Palon dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai di Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui bahwa penyebab utama kegagalan para ulama pendahulunya adalah dalam menyebarkan agama Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin dan dedemit lembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut setan siluman lari menyelamatkan diri. Jin peri, banaspati, kuntilanak, jai langkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabto Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar, menyebabkan timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabto Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabto Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu tersebut itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka mengadu kesaktian. Konon pertempuran itu terjadi selama 40 hari 40 malam hingga Sabto Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Pandrayana, sang penguasa tanah Jawa, sempat kewalahan dan akhirnya menawarkan perundingan. Sabto Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan itu antara lain, Sabto Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabto Palon juga memberikan kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa. Raja-raja Islam, namun dengan catatan
Para raja Islam itu silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silakan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Dan akhirnya Syekh Subakir pun bisa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.